Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, sekarang sudah berganti temanya menjadi tema 9. Jadi teman-teman tolong dibuka ya buku paketnya tema 9. Sebelumnya nih, barangkali ada teman-teman yang belum mengenal ibu atau kita belum kenal. Perkenalan dulu ya, nama ibu Nurlaila Ramdayani. Halo semuanya, salam kenal. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai sumber energi alternatif. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di sebelah kiri. Ada apa saja? Coba diperhatikan. Iya, betul sekali. Pada gambar itu terlihat gambar air yang mengalir dan juga ada juga kincir angin, ada juga awan, kemudian ada kotak-kotak itu apa ya kira-kira teman-teman tahu tidak yang berbentuk kotak berwarna biru dongker? Ada yang tahu apa itu? Nah, sumber energi alternatif sendiri di sini terdiri dari beberapa bahan, yaitu yang pertama ada air, angin, panas matahari, panas bumi, dan juga bahan organik. Nah, sumber energi alternatif ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya bisa digunakan terus-menerus tanpa habis nantinya. Jadi bisa terus digunakan oleh manusia. Mengapa ya disebut sebagai sumber energi alternatif? Apakah teman-teman tahu? Contohnya saja begini. Air kan kita tahu air digunakan untuk minum, mandi, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Tapi di sini bisa menjadi sumber energi. Air bisa menjadi energi yang lain, yaitu bisa digunakan sebagai energi listrik. Jadi air bisa berubah menjadi energi listrik, yaitu melalui PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, lalu teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah bagian dari lingkungan berupa segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Artinya, semua atau segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia itu disebutnya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak akan habis, seperti air, cahaya matahari, makhluk hidup, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau bisa habis, contohnya minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, di sini gambar sebelah kiri ada contoh gambar dari bendungan. Nah, bendungan ini nantinya akan digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Nah, prosesnya itu yang pertama air ditampung di bendungan atau istilah lainnya waduk. Kemudian aliran air tersebut akan memutar turbin atau generator yang menghasilkan listrik. Nah, jadi turbin bergerak menyebabkan generatornya menghasilkan listrik. Listriknya sendiri kemudian disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah atau ke tempat-tempat yang membutuhkan listrik, bisa untuk menyalakan lampu, televisi, dan kebutuhan lainnya. Wow, ternyata banyak sekali ya manfaatnya.
Air tidak hanya digunakan untuk minum saja berarti. Pembangkit listrik tenaga air atau PLT adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, gedung sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator, sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Kemudian, sumber daya alam itu sendiri adalah bagian dari lingkungan. Nah, apa sih lingkungan? Mungkin teman-teman pasti sering mendengar istilah lingkungan. Tapi apakah teman-teman tahu apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhinya. Artinya, bisa kita sebut lingkungan itu tempat tinggal ataupun segala sesuatu yang membantu kita tinggal di suatu tempat. Itu disebut sebagai lingkungan. Nah, contohnya aja lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan, lingkungan sosial, itu juga termasuk lingkungan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di lingkungan? Selain hanya tinggal di lingkungan, kita juga harus menjalankan hak atau sesuatu yang akan diterima
setelah melaksanakan kewajiban dan menjalankan kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan. Artinya kita harus melakukan kewajiban dulu, baru nanti mendapatkan hak. Nah, teman-teman tahu tidak apa kewajiban kita di lingkungan dan hak kita di lingkungan? Coba ingat-ingat dan cari tahu apa kewajiban kita dan hak kita di lingkungan. Kemudian, teman-teman, jika teman-teman ingin mengetahui suatu informasi, apa yang akan kalian lakukan? Betul, teman-teman bisa mencarinya ataupun bertanya. Nah, istilah lainnya itu ada caranya wawancara atau proses memperoleh informasi dengan cara tanya jawab kepada narasumber atau orang yang ditanya. Nah, mungkin teman-teman secara tidak langsung pasti pernah melakukan wawancara, walaupun mungkin teman-teman tidak atau belum tahu gitu apa itu wawancara. Intinya, saat teman-teman bertanya atau menanyakan sesuatu, secara tidak langsung teman-teman juga melakukan wawancara. Tapi wawancara yang formal itu pasti harus membutuhkan pertanyaan. Jadi teman-teman harus membuat pertanyaannya, kemudian menentukan narasumber, mencatat hal penting dari jawaban narasumber, kemudian membuat kesimpulan. Nah, untuk teman-teman yang hanya sekedar bertanya, pasti tidak akan atau jarang mencatat hal penting dari jawaban narasumber. Tetapi wawancara yang formal pasti akan mencatat hasil jawabannya. Nah, begitu teman-teman. Nah, pembelajaran kali ini cukup sampai kita belajar tentang wawancara. Nah, untuk tugasnya, teman-teman yang pertama harus membuat pertanyaan wawancara dengan tema lingkungan. Bacakan pertanyaannya, kemudian kirimkan video saat teman-teman membacakan hasil pertanyaan tersebut dan kirim melalui WhatsApp. Dikirim ya, jangan lupa. Kemudian tugas yang kedua, kerjakan Ayo Berlatih pada halaman 88, 89, dan 96. Sumbernya dari buku paket Bu Pena ya. Ditulis jawabannya saja dan kirimkan juga melalui WhatsApp. Jangan lupa. Siap? Oke, pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Kita tadi belajar tentang apa aja ya? Masih ingat? Ya, kita tadi belajar tentang sumber daya alam, energi yang dapat diperbaharui, dan belajar tentang wawancara. Oke, nah sekian pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.